Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas sifat dan karakter orang yang bernama Nasmi. Nah, buat kalian namanya Nasmi, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai dan jangan lupa dibagikan kepada sanak keluarga, family, dan teman-teman kalian yang lainnya agar mereka itu bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini, guys. Nah, sekarang ya kita masuk ke dalam pembahasannya. Menurut sumber namamia.com, arti nama Nasmi ini dalam bahasa Islami itu artinya penyusun Nasmi. Dalam bahasa Arab artinya bintangku, bisa juga bermakna keindahanku. Nah, sekarang kita akan masuk ke proses di mana kita akan menebak-nebak sifat dan karakter orang yang bernama Nazmi ini, guys. Menurut Darussalam Channel, tebakan gua buat orang yang bernama Nazmi ini, dia adalah seseorang yang punya tingkat kecermatan. Astagfirullahaladzim. Kecermatan yang tinggi, guys. Dia itu adalah orang yang sangat perfeksionis. Dia paling nggak bisa melihat hal-hal yang mengganggu di depan mata dia. Bawaannya itu kayak pengen benerin gitu. Apa yang menurut dia bagus. Pokoknya ada sesuatu yang mengganggu di depan mata dia, kayak barang ini penempatannya kurang pas atau ada sesuatu yang mengganjal, dia itu bawaannya tuh pengen benerin. Kalau lihat sampah di depan dia pengen buang ke tempatnya. Pokoknya geram aja kalau ada orang yang buang sampah sembarangan di depan dia. Dia itu perfeksionis, guys, tebakan gue ya. Nasmi ini dia adalah orang yang sangat jago dalam merencanakan segala hal, guys. Macam sesuatu apapun kalau dia yang merencanakan, gue jamin bakalan bisa menjadi rencana yang matang dan aman dari yang namanya problem masalah. Ya adalah problem masalah, cuman yang kalau Nazmi yang mengatasinya, mempeloporinya, memimpinnya, permasalahan itu akan cepat selesai, guys. Orangnya itu gak sembarangan. Dia adalah orang yang jikalau diberi tugas atau PR, bakalan mengerjakan dengan benar-benar serius, guys. Kalau presentasi, harus wah, gak mau seadanya, guys. Dan dia ini kalau kerja pasti mementingkan kualitas, guys. Gak mau kerja asal kerja, karena prinsip dia itu kalau kita ngerjakan sesuatu sungguh-sungguh, maka hasilnya akan sungguh-sungguh juga. Kalau kita biasa-biasa, maka hasilnya juga biasa-biasa juga, guys. Nah, itulah prinsip si Nazmi menurut gua ya, guys ya. Nazmi ini dia adalah orang yang memiliki tingkat wawasan yang luas, dia bisa mengobrol dan berteman kepada siapa saja. Kalau ngobrol sama Nazmi ini bakalan asik dan tidak garing. Saking asiknya terkadang sampai lupa waktu, guys. Karena di si Nazmi ini bisa membuat orang tuh betah ngobrol sama dia. Gak kerasa sama si Nazmi ini ngobrol bisa sampai 2 jam gitu loh. Kalau ngobrol sama dia ya, bisa nggak sampai, pokoknya nggak lupa waktu lah, artinya kayak kita tuh terbius dalam suasana yang dibawakannya, guys. Karena dia itu bisa membuat orang yang terfokus dalam omongan dia, guys. Siapa yang mendengarkan omongan Azmi, dia bakalan fokus, guys. Dan dia ini tipe anak yang didengar kalau di tongkrongan ya. Kalau di tongkrongan, dia kalau ngomong tipe anak yang didengar. Entah kenapa siapapun yang kena ajakan si Nazmi ini, orang-orang di sekitarnya itu kayak sulit aja nolak. Karena memang dia ini mempunyai wibawa, yang dimana siapapun yang kena ajakannya bakalan sulit untuk nolak. Dan dia ini juga orangnya karismatik, sangat mementingkan penampilan dan style, outfit gitulah. Dia selalu memakai baju yang bagus dan rapi, tak lupa juga parfumnya juga, guys. Dengan cara itulah dia menghargai orang-orang yang ditemuinya, guys. Orang seperti Nazmi ini ya, dia adalah sosok yang sangat kreatif dan inovatif, guys. Pokoknya dia ini adalah tipe orang yang menghargai orang, guys. Sampai dia mau ketemu orang aja dia sampai parfuman, pakai baju yang bagus. Itu adalah bukti dia menghargai orang yang akan ditemuinya. Orangnya rapih, bersih, guys. Biasanya yang namanya Yasmin tingginya 168, 179, 170, 175. Pokoknya tinggi orangnya biasanya, guys. Nah, bisa memberikan saran dan solusi terbaik orangnya. Selain itu, dia mudah berteman dan menyesuaikan topik pembicaraan kepada siapapun yang ditemuinya, guys. Dia ini bisa banget loncat dari topik satu ke topik kedua, ketiga, dan yang lainnya. Pembahasannya apapun, kalau si Nazmi yang diajak ngobrol, diajak diskusi, bakalan masuk aja, guys. Entah kalian itu bahas mengenai anime, adventure, film, action, atau pembahasan politik, agama, dia ini bisa menyesuaikan kepada lawan bicaranya, guys. Ibaratnya si lawan bicaranya ini orang tua, dia akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan kesepadanan intelektual si orang tua itu tersebut, guys. Kalau om-om misalnya kan, si Nasmi ini membawakan kayak bisnis-bisnis kayak gitu, ilmu-ilmu pertanyaan tentang berdagang, marketing. Kalau anak-anak biasanya karena usia 20, 30, anak 20, 21, 18, biasanya itu zaman-zaman anak yang suka hobi-hobi main game, terus
nonton anime. Nah, itu biasanya si Nazmi ini menyesuaikan kepada pembawaan bicara topiknya, guys. Biasanya dia membawakan mengenai anime, lu nonton One Piece gak? Lu nonton Naruto gak? Sehingga dia itu bisa menyesuaikan kepada kapasitas orang yang dia temui, guys. Tipe anak yang sangat bisa membuat suasana yang tadinya biasa-biasa saja jadi pecah dan menyenangkan, guys. Kalau dalam tongkrongan, Nazmi ini adalah sosok yang paling banyak omongnya, guys. Dan leluconnya itu tidak asik. Dan leluconnya itu asik, tidak garing, maksud gue ya. Kalau dalam urusan game ya, tebakan gue, game yang dia mainin saat ini adalah kayak Mobile Legends dan PUBG. Tapi biasanya dia ini kalau gabut doang main game. Artinya dia tuh bisa mengkondisikan kapan dia main game, kapan dia bekerja, kapan dia membantu orang tua. Pokoknya main gamenya itu pas bener-bener semuanya sudah beres, baru dia magang HP, main game, dan ngobrol bersama teman-temannya, guys. Ya istilahnya mabar lah ya. Biasanya dia itu selalu menjadi user preman godline, pakai lapu-lapu sih tebakan gua. Kalau enggak, dia pakai Yuzong. Nah, Yuzong ya, Yuzong. Soalnya teman-teman gue biasanya nyebut Yuzong itu Yuzong atau Yeze. Nah, biasanya dia itu juga disuruh pakai core Hayabuset kayak gitulah. Ya nggak sih? Bener nggak? Kayak mustahil aja gitu cowok-cowok nggak main Mobile Legend. Biasanya kalau nggak main Mobile Legend itu dia main PUBG. Jadi tebakan gue dia yang namanya Nasmi ini lebih ke arah main Mobile Legend sih sama teman-temannya. Ya nggak sih? Bener nggak? Nah, dia itu kalau main itu pinter loh. Kalah menang itu biasa, dia nggak emosian, guys. Pokoknya biasa, kalah menang biasa, nggak emosian, nggak nyalahin partnernya. Itu yang penting. Nggak toksik lah, artinya pokoknya dia bisa membawakan suasana yang baik dan hangat. Tipe anak yang jarang banget bisa bikin status yang namanya Nazmi ini. Tapi sekali bikin status selalu hal-hal yang mencangkup pencapaian, tiba-tiba sukses, tiba-tiba nikah, atau tiba-tiba bisnisnya bercabang-cabang di mana aja gitu. Jadi kalau mengenai perasaan ya, kayak lagi galau, apa-apa, si Nazmi ini nggak banget sih ngupload-ngupload yang di status kayak gitu. Masalah perasaan ya. Yang dia upload di status itu masalah prestasi, kegiatan dia, hobi dia, atau hal-hal yang bermanfaat yang membuat dirinya itu terlihat berkembang gitu loh. Nazmi ini adalah orang yang sangat bisa membuat nyaman kalau dalam urusan cinta, guys. Tipe anak yang bucin dan sangat bisa memberikan hadiah terbaik. Kadang dia manja dan sangat over perhatian. Kadang dia itu manja sama pasangannya dan juga over perhatian maksud gua. Nazmi ini minusnya ya kan? Gak mungkin dong kita bahas yang baik-baiknya aja. Kita tebak minusnya juga ya. Kekurangannya. Nazmi ini minusnya dia itu kalau balas chat lama, guys. Kadang kalau galau dia itu bisa nonaktifkan sosmed dia sampai banyak yang nyariin dia. Terus dia ini cenderung pelupa kalau naruh kunci dan kadang suka keceplosan ngomong kasar, guys. Walaupun dalam hatinya ya, kadang tuh, duh kok gua ngomong gitu ya tadi ya, paham nggak? You feel me? Kayak, lu nge. Terus dalam hati dia, aduh keceplosan kenapa gue ngomong gitu tadi? Kayak gitu, kayak ada rasa bersalah setiap kali ngomong kasar. Atau nggak sengaja ngebentak orang tua biasanya. Nah, menurut studi numerologi, nama Azmi ini dia mempunyai kepribadian pemrakarsa, pelopor, pemimpin, bebas, gak suka dikekang ya guys ya, pekerja keras dan juga individualis guys. Guys, buat kalian yang suka dengan video ini dan merasa video ini menghibur, apalagi buat yang namanya Nazmi yang sedang nonton video ini, kalian bisa banget subrek atau klik like atau kalian bisa komen seberapa banyak benernya, seberapa banyak salahnya. Jikalau banyak benernya itu bener-bener hoki berarti guys. Kalau banyak benernya ya kan ya, semoga yang baik-baik jadi doa supaya si Nazmi ini kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, sukses dunia, karir dan akhiratnya yang terutama ya kan. Nah, kalau banyak salahnya itu benar-benar hal yang wajar guys, karena kita main tebak-tebakan. Kalau main tebak-tebakan kan bisa benar bisa salah guys. Jadi nikmatin aja ya kan, enjoyin aja ya kan, konten kan. Nah, buat kalian yang merasa terhibur, kalian bisa lihat di bagian bawah itu ada tulisan donasi sukarela buat beli cilok, guys. Buat beli ya segala kebutuhan untuk YouTube inilah, channel inilah ya. Kayak laptop atau apalah buat YouTube ini bisa berkembang dan editingnya nggak ngalek-ngalek lagi, guys. Oke, guys, sampai sini dulu pembahasan kita mengenai arti nama Nazmi. Buat kalian yang pengen request nama, silahkan di kolom komentar. Dan salam dari gue untuk yang namanya Nazmi yang berada di seluruh dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas sifat dan karakter orang yang bernama Malika. Buat kalian yang namanya Malika, kalian harus banget nonton video ini sampai terakhir. Dan jangan lupa dibagikan kepada sanak keluarga, family, dan teman-teman kalian semua, agar mereka bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini guys. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya guys. Menurut sumber namamia.com, Malika dalam bahasa Arab artinya ratu guys. Malika dalam bahasa Hungaria artinya rajin. Malika dalam bahasa Sanskerta artinya bunga. Malika dalam bahasa Afrika itu artinya bidadari guys. Wow, Masya Allah bukan? Sekarang kita masuk ke dalam proses di mana kita akan menebak-nebak sifat dan karakter orang yang bernama Malika ini guys. Nah, Malika ini ya guys ya, menurut gua, menurut Darussalam Channel, sifat dan karakter dia itu adalah sosok yang pemberani sih, tebakan gua. Dia adalah sosok lelaki atau cewek, kita bahas secara umum aja kayak ya guys ya. Mungkin ada laki-laki yang namanya Malika, cuman cewek juga ada yang namanya Malika. Biasanya Malika Handayani, Malika Putri, atau Malika Saputra, atau yang lainnya. Jadi kita bahas secara umum aja ya. Ya Malika ini ya, kalau ngomong belak-belakan sih, ibaratnya lo lagi lakuin kesalahan ya, walau di depan umum, si Malika ini tetap negor elu dengan nada yang belak-belakannya itu guys. Jadi kalau kalian ketemu Malika ya, terus kalian bikin kesalahan, atau bikin suasana yang gak enak, terus Malika lihat, Malika nggak segan-segan untuk menegur kalian guys, di depan umum. Biasanya buat anak yang nama Malika ya guys ya, dia itu cenderung pemikir guys. Dia itu seperti terlihat sibuk kalau dilihat. Karena memang dia ini adalah seseorang yang produktif sih. Dia selalu mempunyai cara, dia selalu mempunyai acara dalam setiap harinya guys. Jadi segala kegiatan yang akan dilakukannya itu selalu ada guys. Ada rancangannya gitulah pokoknya. Jadi Malika ini ya, dia adalah sosok yang tegas dan cerdas. Dia adalah sosok yang menyukai pelajaran matematika dan IPA. Dia jago berhitung dan mudah banget menjawab soal yang diberikan. Gue udah gagap guys, habis makan soalnya. Biasanya ya, dia adalah sosok manusia yang sangat dibutuhkan oleh teman-temannya. Karena jawabannya itulah yang ditunggu-tunggu oleh teman-temannya guys. Saking pinternya kan di kelas biasanya yang namanya Malika ini sering dimintai jawaban kayak jawaban matematika. Malika kamu sudah nggak jawabannya? Malika aku minjem buku kamu dong. Tulisan kamu kan rapi kayak gitu. Malika ini memiliki sifat yang positif dan tidak mudah menyerah. Selalu bekerja keras dalam diam. Dia itu anaknya jarang banget bikin status. Namun jika bikin status langsung yang wah banget. Dia bikin status hanya untuk pencapaiannya saja guys. Bukan tentang perasaan ya. Bukan perasaan, tapi pencapaian guys. Kayak tiba-tiba bikin status sukses gitu misalnya. Kalau enggak nikah gitu statusnya. Ya gitu doang ya deh kayaknya tebakan gue. Biasanya lagi galau dia bikin status enggak guys. Maniknya bukan kayak gitu guys. Lagi marah bikin status enggak. Lagi campur aduk nih perasaannya bikin status. Ini kok gini ya. Ini nyindir-nyindir orang di status enggak. Kalau Malika ini tipe orang yang mengupload ya tiba-tiba di bandara, tiba-tiba sukses, tiba-tiba bisa punya ratusan usaha, bisnis kayak gitulah. Malika ini dia adalah sosok yang tidak terlalu mementingkan teman yang banyak guys. Dia mempunyai teman kayak 2 atau 3 gitulah, tapi yang benar-benar teman ya, yang dimana kalau Malika sakit 2 atau 3 teman itu tadi selalu ada. Kayak percuma gak sih kalau punya teman banyak cuma buat flexing doang, gak ada kontribusinya dalam hidup kita. Mending biasa-biasa aja sih. Jadi tapi 2 atau 3, tapi kalau kita sakit teman itu selalu ada buat kita dan selalu bantuin kita guys. Malika ini adalah pendengar yang baik dan sangat bagus jika memberikan solusi guys. Dia adalah sahabat yang selalu memberikan kehangatan dan entah kenapa ya, siapapun yang bersama Malika ini akan merasakan positive vibes. Karena memang personalitinya si Malika itu keren sih, mudah bergaul dan tahu batasan dan gak suka ngurusi hidup orang, lebih mementingkan dirinya sendiri. Artinya dia tuh ingin upgrade skillnya diri dia, pokoknya fokus kepada dirinya dia sendiri, nggak mau nyalahin orang, nggak mau ngurusin orang, nggak. Dia fokus kepada dirinya, bagaimana dia menjadi pribadi yang baik dalam kedepannya. Malika ini dia anaknya yang suka, dia tuh nggak suka ngutang dan boros. Dia suka nabung dan mandiri. Dia tipe anak yang suka jauh dari orang tua. Tipe anak perantau gitulah. Dia mandiri banget sih. Kayak ke kafe sendiri, nonton bioskop sendiri, ke duta mall sendiri. Dia seperti hebat aja dalam kesendiriannya. Kayaknya dia itu mempunyai kayak immortal gitu. Misalnya lagi sendiri, oh dia tahu gue harus ngapain.
biar mengatasi kesepiannya itu. Makanya dia selalu buat acara dalam kehidupan hari-hariannya tuh biar dia tuh mempunyai aktivitas yang produktif. Pokoknya dia bisa mengatasi kesendiriannya itu dengan baik dan bermanfaat sih. Produktif lah ya. Entah itu bikin konten, olahraga, atau membaca, atau mengasah ilmu. Malika ini asik banget typingnya, nggak strange. Dan dia ini kalau diajak chatan, nyambung aja gitu, mau bahas apapun dia bakalan ladenin deh. Bahkan bahas jerawat aja sampai begadang, bisa sampai begadang bahas jerawat aja. Dan dia ini tipe anak yang menghargai topik sih, karena dia tahu nyari topik itu susah banget. BTW kalian sudah makan belum? Makan dia ntar sakit loh. Pokoknya dia menghargai topik lah. Dia bisa loncat dari topik satu, topik kedua, topik ketiga, bisa ngomong masalah politik, anim, terus Marvel, DC, dia bisa kayak nyalur aja gitu, nyambung aja diajak ngobrol masalah hal-hal yang seperti itu. Malika adalah sosok yang setia dan dalam pertemanan, guys. Dia suka memberi hadiah loh, dan selalu membahas kebaikan dengan kebaikan berikutnya. Tidak mudah terpengaruh dalam hal buruk dan mempunyai pendirian yang kuat. Dia tahu batasan di mana dia harus asik sama orang dan di mana dia harus biasa-biasa aja sama orang. Pokoknya dia pinter lah menjaga dirinya biar nggak dimanfaatin orang. Jadi orang jangan iya aja ya kan, ibaratnya kita disuruh tapi kita keberatan ya tolak aja sih. Untuk masalah asmara kecintaan ya, kalau terlibat dalam hubungan dia cenderung memberikan segalanya. Malika ini orang yang setia, dia kadang ngeselin sih, dan kalau naruh barang suka lupa. Sulit ditelepon, kalau diajak jalan dandannya itu lama banget. Kayak dia tuh kayak, tunggu ya, gue belum make up nih, gue belum mau habis mandi nih, gue charger HP dulu, gue nyari cesan, ribet kalau diajak jalan. Kayak perfeksionis gitulah. Menurut studi numerologi ya guys ya, ini sumbernya menurut namamia.com. Nama Malika ini mempunyai kepribadian tingkat spiritual tinggi, intuitif, tercerahkan, dia mempunyai idealis yang kuat, terus pemimpi guys. Guys, buat kalian namanya Malika dan kalian menonton si video ini sampai di menit ini, buat kalian yang merasa terhibur dan suka dengan video ini, terus kalian pengen request selanjutnya, kalian bisa komen di bawah. Kita bakalan bahas apa lagi, nama yang bakalan kita bahas, entah itu nama family, nama teman-teman kita, nama keluarga, atau nama tetangga, terserah, atau mantan, atau yang lainnya, kita bahas guys. Buat kalian yang terhibur ya guys, jadi di bawah sebelah kanan itu ada tulisan donasi sukarela buat beli cilok guys. Dan ya mungkin untuk kebutuhan hidup gua ke depannya, terserah sih, mungkin gue upgrade laptop atau yang lainnya, biar makin kece aja kontennya ya kan. Cuman laptop gue sih ada ngalek gitu. Jadi sukarela guys ya, tipenya sistem itu sukarela, entah itu 5.000, 1.000, 2.000, 3.000, 500, gak apa-apa sih. Oke, buat kalian terima kasih banyak, salam dari gue buat yang namanya Malika, buat Malika yang berada di seluruh dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari gue untuk kalian semua ya guys ya. Oke guys, sampai jumpa di konten berikutnya, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas sifat dan karakter nebak-nebak orang yang bernama Rahayu guys. Nah buat kalian yang namanya Rahayu, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa dibagikan kepada sanak keluarga, family, dan teman-teman yang lainnya agar mereka itu bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini guys. Nah menurut sumber namamia.com, arti nama Rahayu dalam bahasa Indonesia itu artinya nama Jawa guys. Indonesia yang berarti selamat atau bisa juga baik. Rahayu dalam bahasa Jawa artinya selamat, baik, nan cantik. Nah sekarang kita akan masuk ke dalam proses di mana kita akan menebak-nebak sifat dan karakter nama Rahayu ini menurut Darussalam Channel guys. Menurut gua ya guys ya. Rahayu ini ya guys ya, menurut Darussalam Channel adalah sosok cewek yang mempunyai personality yang baik. Artinya dia ini orang yang mudah bergaul dan bersosial. Orangnya sangat mudah menyesuaikan topik sesuai lawan bicaranya guys. Ibaratnya si Rahayu ini ketemu sama anak kecil, ya pembahasannya disesuaikan dengan umurnya, kayak bahas Doraemon atau hal-hal yang lucu lainnya. Tapi kalau ketemu anak kuliahan, pembahasannya politik atau studi-studi yang menyenangkan mungkin. Kalau ketemu orang tua, ya pembahasannya tentang bisnis. Ya pokoknya dia tuh bisa menyesuaikan tempat lah, pembahasannya sesuai orang atau kapasitas orang tersebut. Rahayu ini biasanya, yang namanya Rahayu ini adalah sosok yang setia sih. Dia tidak mudah jatuh cinta. Namun jika dia menemukan pasangan yang tepat,
dia akan setia dan bucin. Bucinnya itu kebangetan. Artinya Rahayu ini kayak ada sedikit drama dalam permainan kehidupan kecintaannya dia itu, percintaannya dia itu. Kalau ibaratnya lagi PDKT, dia itu ya dramanya ya cuek-cuek dulu gitu loh. Tapi beda halnya kalau si cowok ini udah berhasil mendapatkan Rahayu, hati si Rahayu. Dia namanya cewek ya, bakalan bucin sih, tebakan gue buatnya namanya Rahayu. Jadi kayak di awal tuh cuek-cuek gimana gitu, kayak mau ngetes nih serius apa enggak sih, kayak gitu loh. Rahayu ini adalah seorang yang penyayang guys. Dia sangat senang dengan hewan, terutama kucing. Dan dia ini paling nggak bisa melihat anak kecil atau bayi guys. Bawaannya tuh kayak gemes, pengen gendong dan menyayanginya lah kalau lihat anak kecil. Rahayu ini sangat mudah akrab dengan anak kecil. Apalagi pas KKN, dia bakalan digerumbulin sama anak kecil atau pembelajaran studi tentang pengguruan. Suka ngajar sih. Dan biasanya yang namanya Rahayu ini ya guys ya, dia tuh kuliah di perguruan-perguruan jurusannya itu bakal jadi dosen, guru kayak gitulah. Rahayu ini berjiwa penolong sih. Dia itu kayak nggak enakan gitu loh orangnya guys. Paling sulit untuk nolak jika dimintai bantuan. Dia ini cenderung pasif dan menyukai kesunyian. Pokoknya dia itu mempunyai cara tersendiri dalam menghadapi kesepiannya dan kesunyiannya itu. Biasanya selalu overthinking di atas jam 12. Kayak jam 12, jam 1, jam 2, 3, jam 2 tuh baru dia bisa tidur. Tapi sebelum itu dia mikir-mikir dulu kayak, aduh mikirin masa depan, mikirin perjodohan, mikirin kayak tugas kuliah, skripsi, dan lain-lain. Rahayu ini ya guys ya, tipe anak yang kalau tidur tuh di atas jam 12, terkadang di jam-jam segitu Rahayu tuh bisa tidur dan mulai overthinking dan mengenai masa depan dan lain-lainnya. Baru gue bilang tadi. Ya Rahayu ini orangnya santai, slow banget, ibarat ada yang mau temenan sama dia, ayo, kalau nggak mau ya udah. Orang itu simple banget dan nggak suka ribet. Cara dia berpenampilan juga santai dan tidak mencolok. Artinya kayak tidak terlalu mementingkan yang namanya outfit. Kayak santai aja, pakai baju apa, kayak dasteran aja udah cantik banget sih yang namanya Rahayu ini. Rahayu ini ya mempunyai bakat dalam suaranya guys. Biasanya yang namanya Rahayu ini suaranya bagus sih. Dia imut-imut kawaii gimana gitu suaranya. Dan dia ini berjiwa pemimpin. Dan sangat mudah bekerja dalam sendiri. Ibaratnya kalau kerja kelompok, dia itu ada kesulitan. Gak tahu kenapa dia lebih suka kerja sendiri sih. Karena memang terkadang namanya Rahayu ini suka terlihat mandiri gitu lah. Dia mau kemana aja sendiri juga nggak apa-apa. Ibaratnya dia ngajakin temen nggak bisa, ya udah pergi sendiri. Nonton bioskop sendiri, ke baca buku sendiri, ke taman sendiri ya, kayak gitu-gitu. Pokoknya nggak terlalu yang namanya bergantung kepada orang tuh nggak terlalu dia. Rahayu adalah sosok yang ingin hidup dengan tenang guys. Dia itu pengen hidup tenang, damai, gak ada suara knalpot motor, gak ada suara tukang yang ngelas. Pengen hidup di perkomplekan kayak gitulah. Pokoknya yang jauh dari kebisingan. Gak suka nyalahin orang, gak suka ngurusi hidup orang dia. Dan gak suka ikut campur urusan orang. Pokoknya serah lo dah mau ngapain aja, serah dah. Dia lebih fokus pada dirinya, ngejar impiannya. Karena impiannya emang banyak sih, dia tipe orang yang pemimpi juga. Rahayu ini guys ya, tebakan gue dia ini jago banget dalam urusan masak guys. Pokoknya masakan dia tuh entah kenapa enak banget. Kayak masak rawon, rendang, gila sih. Biasanya dia suka jahit dan merawat. Dalam urusan cinta dia adalah sosok yang setia dan penyayang guys, yang namanya Rahayu ini. Pokoknya ngerawat kayak orang tua lagi sakit, dia kayak lihai banget gitu loh ngerawatnya. Kayak ngasih yang panas di kepala, terus apa gitu. Pokoknya dia perhatian sama orang tuanya, kayak dibikinin kopi, ibaratnya orang tuanya nggak nyuruh dia peka. Pokoknya suka bantu orang tua lah. Menurut studi numerologi, nama Rahayu ini punya kepribadian tingkat spiritual yang tinggi guys. Intuitif, tercerahkan, idealis, dan pemimpi. Ya idealis lah, pokoknya tidak mudah goyah dalam personalitinya dia atau keyakinan dia. Kalau dalam urusan hal yang negatif ya biasanya Rahayu ini dia kalau ngomong belak-belakan apa adanya banget. Kalau misalnya ada temen yang salah ya dibilang salah. Gak ada tawar-menawar, salah ya salah.
Terus terkadang suka ngungkit-ngungkit kesalahan gitu loh. Kalau dalam hubungan ya biasanya ya. Terus yang namanya Rahayu ini ada rada sedikit cemburuan. Kalau tidur itu kadang dia sukanya itu pakai selimut, dan dia ini kadang suka bengong gitu loh. Entah nggak tahu ya mikiran apa, dan rada-rada pelongo-pelongo gitu loh kalau diajak ngomong, kayak hah apa gitu-gitu gitu. Terus kadang juga teledor kalau naruh barang. Tapi dia itu pinternya itu ya, dia itu bisa bergaul sama orang tuh kayak ibaratnya orang itu bisa nyaman berada deket dia, nggak tahu kenapa. Oke, sampai sini dulu tebakannya. Buat kalian yang suka dengan konten ini dan merasa terhibur dan merasa banyak banget benernya atau ada kesesuaian yang sesuai dengan diri kalian atau banyak salahnya juga, nggak apa-apa. Karena kan kita di sini main tebak-tebakan, guys. Main tebak-tebakan itu kan bisa benar bisa salah. Jika ada yang benar, semoga yang baik-baik jadi doa ya guys ya buat kalian agar kehidupan kalian ke depannya lebih baik lagi. Dan kalau ada yang tidak sesuai itu benar-benar hal yang wajar karena kita main tebak-tebakan, guys. Buat kalian yang suka dengan video ini, kalian bisa lihat di bagian bawah pojok kanan bawah. Itu ada tulisan donasi sukarela buat beli cilok, guys. Entah itu kita bikin untuk upgrade laptop biar kita editingnya makin bagus, atau yang lainnya lah. Pokoknya donasinya sukarela buat kalian yang suka aja dengan konten dan tertarik dengan konten ini. Ya mungkin 1000, 2000, 3000 atau 500, terserah, nggak ada pungutan atau terserah guys. Oke, terima kasih sudah nonton sampai di menit ini, di terakhir ya. Buat kalian namanya Rahayu, salam dari gue. Coba kalian absen di kolom komentar, gue pengen tahu seberapa banyak sih nama Rahayu yang ada di seluruh dunia ini. Dan kalian bisa temenan buat kumpulan nama-nama Rahayu di kolom komentar. Salam dari gue buat yang namanya Rahayu yang ada di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari gue untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas sifat dan karakter orang yang bernama Setio. Nah, buat kalian yang namanya Setio, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai dan jangan lupa dibagikan kepada sanak keluarga, family, dan teman-teman yang lainnya agar mereka itu bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini, guys. Nah, sumbernya ya guys ya, gue bikin video ini sumbernya itu menurut namamia.com, guys. Nah, Setio dalam bahasa Indonesia artinya kesetiaan, guys. Nah, buat kalian yang mempunyai nama Setio tapi memiliki makna atau arti yang berbeda, kalian bisa menambahkannya di bawah kolom komentar. Ditunggu ya guys ya, mari kita sharing bersama-sama. Sekarang kita akan masuk ke dalam proses di mana kita menebak-nebak sifat dan karakter orang yang bernama Setio ini, guys. Setio ini menurut Darussalam Channel ialah sosok lelaki yang mempunyai wibawa, guys, yang cukup bisa membuat orang-orang yang berada di sekitarnya itu merasa segan dengan dirinya, guys. Pokoknya entah kenapa ya, setiap Setio ini memberikan arahan atau ajakan, orang-orang yang kena ajakannya bakalan sulit untuk nolak, guys. Ibaratnya si Setio ini ngajakin ke kantin ya, teman-teman yang diajakin tuh kayak gak bisa nolak gitu. Kayak sungkan aja mau nolak. Kita ke gunung yuk, kita ke pantai yuk. Orang-orang yang kena ajakan dia itu bakalan sulit untuk nolak, guys. Karena si Setio ini cara pembawaannya memang beda sih. Kayak ada wibawa-wibawa yang bisa membuat orang tuh bisa mengikuti apa kata dia gitu loh. Setio ini merupakan orang yang mempunyai karisma yang bagus. Dia tipe orang yang percaya diri dan tidak segan untuk menyapa orang terlebih dahulu, guys. Senyumannya sih Setio ini ya bisa bikin orang-orang yang berada di sekitar itu respect dan ingin berteman dengan dirinya. Karena si Setio ini adalah tipe orang yang mengutamakan adab daripada ilmu, guys. Jadi ibaratnya kalian bertemu sama si Setio ya, biasanya si Setio ini bakalan negur duluan atau menyapanya dengan senyuman yang manis yang dia punyai. Dan ibaratnya dia kalau ketemu orang ya, dia itu kayak memperdahulukan adab, walaupun sebenarnya dia itu tahu, dia itu berilmu, punya wawasan yang luas, tapi dia lebih mementingkan adab, kayak pura-pura nggak tahu atau pura-pura jadi orang yang kurang ilmu gitu loh. Ya pokoknya mengosongkan dirinya lah kalau ketemu orang yang lebih berilmu, sehingga dia itu bisa mendapatkan ilmu tambahan atau ilmu dalam kehidupan yang lainnya. Jadi passive income-nya dapat 2. Setio ini sebenarnya punya wawasan dan ilmu yang luas, namun setiap dia bertemu dengan orang baru, dia akan mengosongkan dirinya dan menimba ilmu kepada orang yang dia ajak ngobrol, guys. Setio ini, dia bisa banget bikin orang itu seperti terbius, terbawa suasana saat diajak ngobrol, guys. Entah kenapa, obrolan ngobrol sama si Setio ini kayak nggak bisa, saking asiknya tuh kayak nggak kerasa gitu, 2-3 jam.
kadang-kadang waktu terlewati karena saking asiknya si Setio ini bisa membuat kita tuh nyaman untuk diajak ngobrol dan berbincang masalah apa aja, karena dia itu ngobrol masalah topik satu loncat ke topik yang lainnya tuh bisa nyambung gitu loh. Dia itu bisa menyesuaikan kepada lawan bicara kita harus bahas apa, pembahasan anime, pembahasan tentang film, pembahasan tentang politik, dia itu bisa menyesuaikan lawan bicaranya gitu loh. Sehingga tebakan gue buat yang namanya Setio ini, dia mempunyai teman yang banyak dan asik-asik gitu loh. Nah, si Setio ini adalah laki yang memperhatikan penampilan, guys. Dan cara dia menghargai orang itu ya dia menemui orang itu dengan cara berpakaian yang rapi dan wangi. Itu adalah cara Setio menghargai orang yang akan ditemuinya. Setio ini dia mempunyai teman yang banyak, guys, karena dia ini juga sangat mudah bergaul dan mudah menyesuaikan topik pembicaraan kepada orang lain dan lawan bicaranya. Jadi dia melihat kapasitas orang yang diajak ngomong ini umurnya berapa sih, dia itu suka apa, dia bisa menyesuaikan lawan bicaranya gitu loh. Ya, Setio ini gak munafik ya, dia secara alamiah ingin menjadi pusat perhatian, dia suka banget dipuji, dan selalu bisa menciptakan kedamaian dalam obrolan, guys. Setio adalah orang yang mengutamakan gagasan dan acara. Tipe orang yang sangat mahir dalam mendekorasi atau membuat sesuatu acara agar berjalan dengan lancar dan baik. Jadi ibaratnya kalian bertemu si Setio ini dalam suatu organisasi atau kelompok, biasanya kalau kalian mempercayakan si Setio ini dalam suatu kepemimpinan, si Setio ini akan bertanggung jawab dan bagus banget pemimpinannya. Maksudnya acara itu bisa berjalan dengan lancar, rapi, dan sesuai dengan statistik atau rancangan yang sebelumnya. Setio tipe orang yang pekerja keras dan tidak mudah mengeluh. Dia adalah orang yang perasa, bisa banget nebak perasaan orang, guys, dan bisa mengendalikan perasaan kepada lawan bicaranya. Terkadang dia kalah hatinya hampa, pikirannya jenuh, dia suka menyendiri dan naik motor dengan kecepatan stabil, santai sambil dengerin lagu gitulah. Dia galaunya si Setio itu biasanya kayak gitu, kayak keluar jam 12 malam terus motoran sambil dengerin musik gitu-gitulah. Terus dia itu bisa mengondisikan perasaan kepada lawan bicara, ibaratnya pas si lawan bicara ini lagi galau, lagi kesehatan mentalnya terganggu, dia tuh bisa menyesuaikan kondisinya gitu loh. Oh, lagi galau, kita maklumi, kita bawa suasana yang penyemangat biar dia lebih mendingan, lebih baik lagi, kita stabilkan lagi mentalnya, ya kayak gitulah. Pokoknya keren sih yang namanya Setio ini. Setio ini saat ini lebih fokus kepada masa depan dan orang-orang yang memberikan kenyamanan padanya. Dia menghindari konflik dan tidak mau ikut campur dengan urusan orang. Dia menginginkan kedamaian dan kebaikan dalam hidup ini, guys. Menghindari hubungan dan pertemanan yang toksik. Dia ingin sehat secara mental dan fisik. Jadi sebenarnya dia pernah sih kayak gabung sama tongkrongan-tongkrongan yang kurang bermanfaat atau tongkrongan-tongkrongan yang obrolannya itu toksik banget kayak gibah, terus ngatain orang dengan cara yang kasar, omongan obrol-obrolan yang nggak penting, 18 plus plus kayak gitulah. Tapi sekarang dia lebih ke arah kayak menjauhi diri gitu loh, kayak paham gak sih, kayak dia itu pengen menjadi dirinya lebih baik lagi dengan menghindari orang-orang toksik kayak gitu. Jadi saat ini dia fokus pada dirinya, mengupgrade skill-skill yang dia punya, memperdalami wawasan agar kedepannya dia itu bisa menjadi pribadi yang berguna bagi keluarganya, orang-orang yang berada di sekitarnya. Pokoknya dia ingin mengupgrade skillnya lah. Dia sedikit mengurangi jam terbang dia di malam hari karena dia lebih fokus belajar saat ini untuk merancang masa depan yang akan dibangunnya suatu hari nanti. Setio adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dia sangat menyayangi kedua orang tuanya dan sangat manja kepada orang tuanya, guys. Tidak peduli berapapun umurnya saat ini, dia terkadang di malam hari selalu terbangun dan mendoakan kebaikan kepada orang tuanya. Untuk masalah cinta ya, si Setio ini dia bertanggung jawab dan mudah jatuh cinta orangnya, terus dia itu baperan. Tapi orang baperan dan baik seperti Setio ini sering disia-siakan. Gue juga bingung. Iya nggak sih, Setio orang yang baik, orang yang setia terkadang disia-siakan sama si cewek. Gue juga bingung kenapa ya. Sabar ya, buat yang namanya Setio ini. Buat kita para cowok yang selalu padahal kita setia terus baik, tapi malah disia-siain, ini sabarin aja lah. Simpelnya gini, ya dia bukan jodoh kita, jadi kita diselamatin dari Allah atau Tuhan kita dari orang yang salah. Simpelnya gitu aja, guys. Menurut studi numerologi, nama Setio ini punya kepribadian ekspansif, mudah berbicara, bersosialisasi, seni, dan menikmati hidup. Nah, buat kalian namanya Setio yang nonton video ini sampai selesai, jangan lupa dilihat ya di bagian pojok bawah sebelah kanan, donasi sukarela buat beli cilok, guys. Buat kalian yang suka dengan channel ini atau merasa terhibur, kalian bisa donasi sukarela mungkin 1.000, 2.000, 3.000 atau 500, terserah guys. Sukarela ya guys ya.
buat kalian yang merasa terhibur aja. Nah, buat kalian namanya Setio, coba tulis di kolom komentar. Gue pengen tahu seberapa banyak orang yang namanya Setio di seluruh dunia ini. Gue pengen lihat seberapa banyak sih. Terus Setio absen dari mana aja. Terus bagaimana perasaan kalian saat nonton video ini? Apakah banyak benernya atau banyak salahnya? Itu adalah hal yang wajar karena di sini jikalau ada ketidaksesuaian antara nama dan perilaku dalam kepribadian di video ini, tentu itu adalah hal yang wajar karena kita main tebak-tebakan dan tebak-tebakan itu bisa benar, bisa sah, bisa salah. Jadi kalau banyak benarnya semoga yang baik-baik jadi doa. Kalau ada yang salah itu benar-benar hal yang wajar ya. Oke, gue pengen tahu seberapa banyak yang nama Setio di kolom komentar. Kalian bisa request nama selanjutnya. Kita bakalan bahas nama siapa lagi. Antara nama keluarga kalian, teman-teman kalian, sanak keluarga, family, dan adik-adik kalian atau tetangga kalian. Kalian bisa request di kolom komentar bawah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari gue buat yang namanya Setio yang berada di seluruh dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kalian semua. Ya ngalek. Kami memberikan doa terbaik kami untukmu. Jangan pantang menyerah atas apa yang kamu hadapi selama hidupmu. Selalu ingat, hidup tak pernah lepas dari masalah, karena masalah adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikanmu pribadi yang kuat dan dewasa. Selalu lakukan kebaikan dengan cara terbaik, karena dengan cara itulah kedamaian hatimu tercipta. Jika kau merasa saat ini sedang putus asa, maka ingat surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Karena Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Surah Al-Baqarah ayat 286. Sebesar apapun beban yang kamu rasakan, sebanyak apapun ujian yang kamu terima, tidak lain karena kamu mampu untuk melewatinya. Karena Allah tidak memberikan cobaan kepada hambanya, melainkan hamba tersebut mampu untuk melewatinya. Tetap semangat, semoga sehat selalu, rajin-rajin bersyukur, dan jangan lupa menciptakan kebaikan